Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Vina Agustina dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Bidang Pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Rusman 2012, teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Selanjutnya, secara garis besar, peranan teknologi informasi khususnya untuk pendidikan modern antara lain, yang pertama, sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, dan serta efisien. Yang terakhir, sarana yang membantu mengambil, mengolah, menyimpan, hingga menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi untuk pendidikan. Yang pertama, menyediakan media pembelajaran bervariasi. Dalam praktik pembelajaran konvensional, kegiatan belajar mengajar umumnya hanya mengandalkan buku, bacaan, atau media tekstual lain seperti lembar kerja atau lembar fotokopi. Pemanfaatan teknologi mampu melayani kegiatan belajar mengajar secara lebih canggih dengan menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Sebagai contoh, media audio dan video yang ditampilkan melalui komputer, layar LCD, tablet, atau handphone. Yang kedua, mengakses materi tanpa batas. Dahulu kita hanya bisa mengandalkan buku dalam mencari materi untuk mendalami pelajaran tertentu. Selain itu, buku-buku di perpustakaan sekolah dapat menyediakan informasi tambahan. Sayangnya jumlahnya sangat terbatas. Internet membantu memberikan akses tidak terbatas kepada siswa dan mahasiswa untuk menggali materi dari berbagai sumber. Aksesibilitas yang luas adalah dukungan penting untuk pemenuhan rasa ingin tahu. Yang ketiga, materi pembelajaran lebih menarik. Variasi media pembelajaran perlu didukung oleh penyajian materi yang menarik. Siswa atau mahasiswa mungkin terlalu jenuh dengan materi yang terlalu teoritis sehingga mereka tidak mendapatkan pemahaman yang real. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengajar dapat menyajikan materi-materi yang lebih menarik. Misalnya memberikan konteks yang jelas dan relevan sehingga pembelajar mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Yang keempat, metode mengajar tidak monoton. Manfaat teknologi informasi berikutnya adalah membantu pengajar menemukan berbagai metode mengajar yang lebih segar. Audio dan video berisi materi pembelajaran hingga software e-learning terbukti memberikan angin segar untuk metode pengajaran. Selanjutnya, fleksibilitas aktivitas belajar. Pemanfaatan komputer atau handphone yang diperkuat internet memungkinkan aktivitas belajar dapat berlangsung secara fleksibel. Pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online dan real-time dari mana saja. Aktivitas belajar juga dapat dilakukan tanpa terikat waktu. Dengan dukungan teknologi, pengambilan dan penyimpanan yang tersemat dalam komputer, handphone, atau tablet, peserta didik dapat melanjutkan aktivitas belajarnya kapan saja. Selanjutnya, meningkatkan minat belajar. Penyajian materi secara beragam yang sejalan dengan metode pembelajaran variatif adalah modal penting untuk menunjang minat belajar pada peserta didik. Dengan kegiatan belajar mengajar, mereka cenderung lebih menikmati proses pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan.
Teknologi informasi menjadi sarana penting untuk menunjang faktor-faktor pendidikan dari hulu ke hilir, mulai dari metode pembelajaran, media pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, hingga menciptakan lingkungan dan suasana akademik yang mendukung. Pemanfaatan TI secara optimal dan strategis menjadi faktor penting meningkatnya kualitas pendidikan di era digital dan globalisasi. Dan terakhir, kesimpulannya adalah informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Munculnya e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan. Materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.